Tarik ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hovifah, NIM 4011803711 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengawasan dan penilaian kesehatan usaha koperasi syariah. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengawasan kesehatan usaha koperasi syariah. Pada Permenteri KUKM nomor 17 per MKUKM 9 tahun 2015 tentang pengawasan koperasi, pada pasal 1 nomor 2 menjelaskan tentang pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan yang diselenggarakan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 2 menjelaskan tentang tujuan pengawasan koperasi. Yang pertama, ini meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan koperasi oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian pada pasal 3 ini menjelaskan tentang sasaran pengawasan koperasi. Yang pertama, terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian, terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh. Kemudian yang ketiga, terwujudnya koperasi yang akuntabel, yaitu koperasi yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Kemudian pada pasal 4 ini menjelaskan tentang manfaat pengawas bagi koperasi, yaitu untuk mendorong koperasi agar yang pertama melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian sebagai badan usaha ini bisa dipercaya berdasarkan sesuai dengan prinsip koperasi. Kemudian yang ketiga, dalam menjaga dan melindungi aset koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi meningkatkan kejelasan dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya terhadap pihak yang berkepentingan. Kemudian akan menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh. Kemudian yang terakhir ini menjadi tujuannya secara efektif dan efisien, yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota. Sekian dari saya. Oke, nama saya Siti Maisaroh. Saya akan menyampaikan tentang definisi pengawas kesehatan syariah. Menurut pasal 3, pemeriksaan kesehatan itu adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data untuk membuktikan ada atau tidaknya sebuah pelanggaran di dalam pengoperasian koperasi. Lalu menurut pasal 5 dan 6, ruang lingkup pengawasan koperasi itu yang pertama ada penerapan kepatuhan. Penerapan kepatuhan ini termasuk kepatuhan legal, ada juga kepatuhan usaha dan keuangan, dan kepatuhan transaksi. Maksudnya semua ini itu sudah berdasarkan tentang pengelolaan syariah yang benar gitu.
Lalu yang selanjutnya kelembagaan koperasi. Di sini itu ada kelengkapan legalitas termasuk akta pendiriannya, terus anggaran dasar, terus surat izin pembukaan kantor cabang, juga surat izin pembukaan kantor kas. Nah, selanjutnya ada kelengkapan organisasi, itu ada struktur tugasnya, semua anggota dan juga semua pengurusnya. Lalu yang ruang lingkup ketiga yaitu aspek usaha simpan pinjam. Itu ada penghimpunan dana dari anggota walaupun maupun calon anggota. Jadi penghimpunan dana itu kan termasuk kewajiban juga untuk semua anggota koperasi. Nah, juga mengontrol keseimbangan dana agar tidak over liquid ataupun unliquid. Jadi di dalam koperasi itu simpan pinjamnya selain mengumpulkan dana juga tetap menjaga kestabilan dana agar tidak terjadi minus ataupun kelebihan dana, dan juga penyaluran dana tersebut akan disalurkan juga untuk membantu para anggota yang membutuhkan modal seperti itu. Lalu ada aspek penilaian, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Ini yang selanjutnya ada aspek sanksi. Sanksi di sini tuh ada pelimpahan perkara, lalu pemantauan pelaksanaan sanksi. Jadi setelah mendapatkan sanksi itu akan ada pengawasan bagaimana sanksi itu dilaksanakan atau dilanggar, nanti akan ada pemantaunya. Lalu contohnya ada penerapan KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al Munawarah di Tangerang Selatan. Nah, koperasi ini mendapatkan predikat cukup sehat dengan nilai ataupun skor 73,65. Yang menjadikan koperasi ini termasuk kategori koperasi cukup sehat, yaitu dimana penerapan manajemennya itu sudah baik, strateginya juga sudah mumpuni, dan baik dari pelayanan maupun pemberdayaan ekonomi. Lalu sarannya untuk KJKS ini supaya lebih berkembang lagi, yaitu yang pertama, selalu menjaga semangat prestasi dan juga produktivitas supaya koperasinya tetap berjalan dan juga semakin berkembang lagi. Lalu membenahi manajemen umum untuk meningkatkan kualitas SDM. Dari manajemen strateginya mungkin sudah mumpuni, sudah mencapai goalnya, tapi untuk manajemen umumnya perlu diperbaiki lagi supaya SDM-nya juga semakin meningkat kualitasnya. Lalu untuk yang ketiga, segera mengefektifkan Dewan Pengawas Syariahnya. Mungkin dari koperasi ini Dewan Pengawas Syariahnya belum terbentuk dan juga belum berjalan maksimal, jadi perlu dilakukan lagi penyesuaian dan juga pemaksimalan dari Dewan Pengawas Syariahnya. Perkenalkan, nama saya Wiwin Nuryana dengan nomor induk mahasiswa 40118033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian kesehatan usaha simpan pinjam. Nah, apa sih pengertian dari penilaian kesehatan usaha simpan pinjam itu? Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam yaitu merupakan penilaian yang mana untuk mengatur tingkat kesehatan pada koperasi simpan pinjam atau KSP dan USP atau unit simpan pinjam pada suatu koperasi.
Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya koperasi simpan pinjam itu adalah aparatur aset negara atau ASN yang mana telah diberi wewenang dan diberi tugas untuk menilai kesehatan KSP atau koperasi simpan pinjam dan USB unit simpan pinjam koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaannya. Nah, yang mana penilaian kesehatan itu apakah modal koperasi itu berjalan dengan lancar, manajemen keuangannya bagus, yang mana pada penilaian kesehatan ini mengatur seluruh kesehatan yang ada pada koperasi tersebut. Saya Wahyudian Safitri. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian kesehatan koperasi syariah ada 6, yaitu pertama, terwujudnya pengelolaan KSP atau USP koperasi dan KSPPS atau USPPS koperasi yang sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi. Ketiga, meningkatkan citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya Viviana Yunitami. Di sini saya akan melanjutkan tujuan penilaian kesehatan koperasi syariah yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Wahyudian Safitri. Tujuan penilaian kesehatan koperasi syariah selanjutnya yang keempat yaitu terjaminnya aset kegiatan sosial simpan pinjam dan usaha simpan pinjam dan pembiayaan oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Yang keenam, meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Perkenalkan, nama saya Siti Aula Rahmawati. Di sini saya akan membahas tentang aspek-aspek penilaian kesehatan koperasi syariah. Yang pertama yaitu tentang permodalan. Permodalan adalah kekayaan bersih koperasi yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, donasi, cadangan umum. Cara penilaian terhadap permodalan yaitu A. Rasio modal sendiri terhadap total aset. Maksudnya, modal sendiri KSP adalah jumlah dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan lainnya yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha. Dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan. Penilaian modal sendiri terhadap total aset, maksudnya untuk mengukur kemampuan modal tetap koperasi dalam mendukung pendanaan terhadap total aset. Yang B, rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang beresiko. Cara ini untuk mengukur kemampuan modal sendiri yang digunakan untuk menutupi resiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung dengan anggungan. Modal sendiri adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan lainnya yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan wajib. Sedangkan penjamin diberikan yang beresiko adalah dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam yang tidak mempunyai anggungan yang memadai dan atau juga dari pinjaman yang diberikan tersebut. Yang C, rasio kecukupan modal sendiri. Caranya perbandingan antara modal sendiri tertimbang dengan aktiva dikali dengan 100%. Yang kedua yaitu kualitas aktiva produktif. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Kualitas aktiva produktif merupakan jumlah pinjaman yang digolongkan berdasarkan kelancaran pembayaran. Cara penilaian terhadap kualitas aktiva produktif
sebagai berikut. Yang pertama A. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan. Yang B. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan. Yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen koperasi syariah adalah suatu proses untuk mencapai tujuan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Untuk mencapai azas tersebut perlu adanya manajemen yang baik agar tujuan dapat dicapai dengan baik pula. Penilaian aspek manajemen ada 5 komponen. Yang pertama yaitu manajemen umum, yang kedua manajemen kelembagaan, yang ketiga manajemen permodalan, yang keempat adalah manajemen aktiva, dan yang keenam adalah manajemen likuiditas. Perkenalkan, nama saya Yakinu Ilham Muhammad dari kelas CSI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kesehatan koperasi. Melanjutkan dari penjelasan Siti Aula Rahmawati, penilaian kesehatan koperasi yang berikutnya itu ada efisiensi. Efisiensi merupakan kemampuan koperasi untuk menghemat biaya terhadap pendapatan yang dihasilkan dan atau terhadap jumlah mitra koperasi yang dapat dilayani. Dan cara penilaiannya itu ada yang pertama rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto. Yang kedua rasio beban usaha terhadap SHU kotor. Yang ketiga rasio efisiensi pelayanan. Selanjutnya ada likuiditas. Penilaian kesehatan likuiditas menurut Permenkop nomor 20/M-KUKM/9/2008 adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan cara penilaiannya terhadap aspek likuiditas itu ada sebagai berikut. Yang pertama, dengan rasio kas plus bank terhadap kewajiban lancar. Yang kedua, ada rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Penilaian kesehatan koperasi selanjutnya itu ada kemandirian dan pertumbuhan. Kemandirian dan pertumbuhan itu merujuk pada bagaimana koperasi dalam masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Cara penilaian pada aspek kemandirian dan pertumbuhan itu ada rentabilitas aset, rentabilitas modal dari diri sendiri, dan kemandirian operasional layanan. Penilaian kesehatan koperasi yang terakhir itu ada jati diri sendiri. Yang dimaksud dengan penilaian jati diri sendiri itu untuk mengukur kebersihan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu dalam mempromosikan ekonomi anggota. Dan cara penilaiannya itu dengan rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota atau PEA. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari kami kelompok 4. Bila ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.